Ibadah raya pada pagi ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya bahwa kekuatan dan penghiburan itu datangnya dari Engkau, dan Tuhan selalu memberi kepada kami pertolongan. Bahkan pertolongan-Mu itu tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Terbukti juga di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami sungguh merasakan pertolongan dan kekuatan yang berasal dari Allah, sehingga kami semua dikuatkan oleh-Nya. Pada pagi hari ini kami juga akan kembali belajar kepada firman-Mu ya Tuhan. Di tengah situasi kenormalan baru ini, kami juga mau dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus menolong hati dan pikiran kami, supaya kami terfokus hanya kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga sungguh kami dapat memahami apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan.
Sungguh ya Tuhan, pimpinlah hati dan pikiran kami saat ini. Biarlah kami tunduk di bawah otoritas Allah yang penuh dengan kekuatan dan kuasa untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami sadar bahwa kami 4 bulan tidak beribadah bersama-sama di gereja. Tentu ini juga merupakan new normal bagi kami sekali lagi setelah 4 bulan lamanya. Tapi kami percaya Roh Kudus yang akan menguatkan, memampukan kami itu dapat berkonsentrasi dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, tolonglah hamba-Mu juga yang penuh dengan keterbatasan ini dalam menyampaikan. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan. Letakkan di bawah kaki salib-Mu ya Bapa, supaya nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, menyerahkan waktu sepanjang pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Tentu ada perasaan sukacita ketika kita kembali lagi bersama-sama ibadah di gereja. Karena sudah ya 3,5 bulan atau hampir 4 bulan ya kita tidak sama-sama beribadah. Dan saat ini kita dapat kembali beribadah bersama-sama. Tentu kita semua bersukacita. Bapak Ibu sukacita? Ya, tapi saya nggak lihat sukacitanya gitu ya, karena pakai masker gitu ya. Jadi mau sukacita ataupun tidak sukacita nggak kelihatan karena pakai masker. Tapi saya percaya kita semua sukacita. Nah, saat ini merupakan masa yang disebut sebagai new normal atau masa kebiasaan baru bagi bangsa kita. Jadi di dalam mengatasi situasi pandemi COVID-19 yang tidak atau yang belum selesai ini, maka pemerintah melakukan satu cara yang disebut sebagai new normal atau kebiasaan baru dengan cara yang baru. Karena belum ada vaksinnya, maka inilah yang ditempuh. Nah, jalan ini ditempuh agar masyarakat dapat kembali beraktivitas, dapat menjalankan juga roda ekonomi dapat kembali berputar dengan baik. Nah, cara yang baru ini pada dasarnya juga diikuti dengan cara pikir yang baru dalam menyikapi penyebaran ini, dalam menyikapi virus ini saat ini. Nah, bila sebelumnya kita tidak pernah pakai masker, ya mungkin pernah pakai masker kalau naik motor saja begitu ya. Kita tidak pernah cuci tangan sebelum makan atau di mana-mana kita tidak pernah cuci tangan, tidak jaga jarak, kemudian tidak pakai desinfektan dan sebagainya. Tetapi untuk saat ini kita harus melakukan itu semua. Supaya apa? Tujuannya agar kita tidak mudah terserang virus tersebut. Sehingga ada satu perspektif yang baru, ada satu pemikiran yang baru, satu pandangan yang baru yang harus dimiliki di dalam situasi new normal ini. Nah, bagaimana Alkitab juga pernah menyatakan hal ini atau berkaitan dengan hal ini? Orang-orang Israel juga pernah mengalami masa new normal atau masa kebiasaan baru. Tetapi bedanya orang Israel bukan menghadapi virus corona, tetapi mereka menghadapi tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Alkitab kita. Di dalam Keluaran tadi yang sudah yang dibacakan oleh liturgos, Keluaran 15, 22 sampai 27. Kita akan merenungkan dengan satu tema new normal, new life perspective. Kebiasaan baru, perspektif hidup yang baru. Kita melihat bagaimana orang Israel menghadapi atau juga mengalami new normal itu. Mari kita perhatikan di ayat 22. 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Jadi setelah bangsa Israel keluar dari Mesir tempat perbudakan 430 tahun yang tercatat di dalam Alkitab, bahkan ada penafsir juga yang mengatakan sebenarnya tidak 430 tahun tapi sekitar 200-an. Oke, apapun itu, ratusan tahun mereka tinggal di Mesir. Jadi kebiasaan yang mereka miliki, yang mereka lakukan di Mesir adalah mereka tinggal di sana sebagai pekerja, bahkan mereka sebagai penduduk asing di sana, penduduk pendatang di sana selama ratusan tahun di Mesir. Dan waktu itu mereka harus keluar karena Allah melihat penindasan yang begitu besar terjadi atas bangsa Israel,
sehingga mereka harus pergi meninggalkan Mesir. Dan ketika mereka pergi menuju tempat perjanjian, tanah perjanjian, mereka harus menghadapi banyak tantangan dan mereka melakukan perjalanan kaki. Dan ayat ini menjelaskan Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Jadi setelah mereka menyeberangi Laut Teberau, mereka masuk di sana yang namanya adalah padang gurun Syur. Nah, seperti apa kenormalan baru bangsa Israel setelah keluar dari Mesir? Pertama, bangsa Israel harus terbiasa dengan tantangan. Bangsa Israel harus terbiasa dengan tantangan dan juga rintangan. Pertama, mereka melakukan perjalanan panjang 3 hari. Jadi dijelaskan 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Jadi 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun Syur, mereka kehabisan air dan juga mereka dapat air tapi airnya pahit. Tadi kita lihat sama-sama. Jadi kenormalan baru yang dihadapi bangsa Israel yaitu mereka harus terbiasa dengan perjalanan. Setelah berjalan dari tempat ini, mereka berjalan lagi di tempat lain, mereka menetap beberapa lama, berjalan lagi sampai akhirnya menuju ke tempat perjanjian. 3 hari di padang gurun Syur ini merupakan bagian yang sangat kecil. Mengapa? Karena mereka bukan 3 hari nanti akan berjalan di padang gurun, tetapi mereka selama 40 tahun dibuat oleh Allah berputar-putar di padang gurun itu sampai di tempat perjanjian. Artinya padang gurun itu atau perjalanan itu bukan hanya sekedar perjalanan jasmani, tapi juga satu perjalanan rohani di mana mereka mengalami pimpinan Tuhan dan dibentuk oleh Allah sedemikian rupa. Nah, padang gurun Syur ini terletak di sebelah timur Mesir. Setelah menyeberangi Laut Teberau, mulailah mereka melintasi hal itu. Nah, sebagai informasi, padang gurun di timur tengah sana, termasuk di Arab, padang gurun Arab, padang gurun Syur dan padang gurun yang lain di sana, itu memiliki suhu yang cukup ekstrim. Suhu ekstrim itu bisa mencapai 50 derajat Celcius. Bahkan tidak pernah kurang 42 derajat Celcius. Dan suhu yang paling ekstrim itu justru terjadi pada bulan Juni. Nah, mereka itu kalau tidak salah April sampai Maret. Jadi mereka juga hampir mengalami masa-masa itu. Masa di mana suhu di padang gurun pada waktu itu mencapai level yang tertinggi yaitu 50 derajat Celcius atau bahkan tidak pernah kurang dari 42 derajat Celcius. Saya pernah ketemu dengan seorang pendeta, dia cerita kepada saya, pada waktu kami sampai di Israel sana, memang cuacanya begitu ekstrim, begitu panas sehingga kalau ambil air dari satu sumur mereka tidak boleh ambil dua botol begitu. Mereka hanya boleh 1 saja bawa. Mengapa? Karena tempatnya ekstrim dan orang memang butuh banyak air minum begitu ya. Nah, teman saya yang lain juga seorang hamba Tuhan, adik tingkat saya waktu di kampus pernah menulis dalam satu media sosial, pantas saja orang Israel itu bersungut-sungut waktu melintasi padang gurun. Mengapa? Karena panasnya luar biasa. Padahal dia tinggal di Surabaya. Bapak Ibu tahu ya, kalau Surabaya itu juga termasuk panas. Lebih panas dari Jakarta. Saya pernah ke Surabaya dan pernah tinggal juga di Jakarta. Panas sekali memang Surabaya. Tetapi orang Surabaya masih mengatakan panasnya Israel itu panas sekali. Artinya ini bisa menjadi satu acuan juga bahwa tempat itu memang tempat yang panas. 42 derajat Celcius itu paling rendah. Kalau Indonesia mungkin saja sekitar 26 sampai 33, 34 lah. Itu sudah 34 derajat itu sudah panas sekali. Kan orang Indonesia, orang Asia seperti itu ya. Nah, kita bisa membayangkan betapa mereka juga mengalami hal ini. Melewati padang gurun yang begitu panasnya, kemudian mereka bawa anak, bawa istri, kelelahan, kurang minum, kehabisan air dan sebagainya. Apa yang akan mereka lakukan? Nah, perjalanan 3 hari ini bisa saja membuat persediaan mereka mulai habis. Maka apa responnya bangsa Israel? Kita lihat di ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu apa? Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa.
Jadi karena panasnya luar biasa, bawa anak istri, kehabisan air minum, kehabisan bahan dan sebagainya, maka yang ada hanyalah apa? Marah kepada Musa. Untuk apa kalau kalian bawa kami ke sini? Apa yang dikatakan? Di 14 ayat 11, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami mati di padang gurun? Jangan ganggu kami, biarlah kami bekerja kepada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Jadi ini tipikal bangsa Israel, itu adalah tipikal yang suka menggerutu, suka mengomel, suka bersungut-sungut ketika menghadapi persoalan. Ini tipikalnya. Dan ini bukan sungut-sungut yang pertama. Tadi saya baca, itu sungut-sungut yang pertama itu adalah pasal 14 ayat 11. Dan sungut yang kedua atau omelan yang kedua pasal 15 di ayat yang ke-24. Bersungut-sungutlah bangsa itu. Dan ternyata masih ada lagi sungut-sungutnya. Pasal 16 ayat yang ke-2 sampai 3 saya bacakan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa. Kalau kami mati tadinya di padang Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging, makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Jadi ini yang dilakukan oleh orang Israel. Tipikalnya, jenisnya orang Israel itu jenis orang yang suka bersungut-sungut. Saya kira kalau saya diposisikan sebagai Musa hari itu, saya marah. Mengapa? Menghadapi situasi yang seperti itu, semuanya juga lelah, semuanya juga capek, 3 hari kurang minum dan sebagainya, panas pula, pasti semua orang akan marah ketika menghadapi omelan-omelan seperti itu. Padahal Musa ini kan melakukan oleh karena perintah Allah. Tetapi orang Israel tidak mau tahu, rasanya kami butuh ini, harus disediakan. Mereka bukannya meminta kepada Allah, tapi malah bersungut-sungut. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Kurang sabar gitu ya. Ketika anak saya mendapatkan atau mendapati hari itu masakan itu tidak sesuai dengan seleranya, dia marah sama mamanya. Kenapa mama selalu masak yang begini? Saya nggak mau yang begini. Lalu saya bilang kepada anak saya, tidak boleh kamu seperti itu. Kamu harus bersyukur. Kita itu masih bersyukur bisa makan. Di luar sana masih banyak orang yang tidak bisa makan. Kadang-kadang apakah setiap orang itu bisa mengantisipasi, bisa menghadapi orang yang selalu bersungut-sungut? Saya pun tidak suka dengan orang yang selalu bersungut-sungut begitu. Mengapa? Karena itu bukan membuat hati damai sejahtera, tapi membuat hati itu semakin panas. Jadi tempat itu sudah panas, hatinya tambah panas pula begitu ya. Jadi ini tidak baik. Nah, ada juga yang beranggapan atau yang berpendapat bahwa sebenarnya orang-orang Israel itu sebenarnya tidak kehabisan air sama sekali. Mungkin saja mereka tidak kehabisan air sama sekali. Persediaan air mereka sebenarnya masih ada. Masalah utamanya itu sebenarnya ketidakpercayaan orang Israel kepada Allah. Mengapa? Coba kita perhatikan baik-baik. Kita flashback. Apa yang dilakukan Allah supaya mereka keluar dari Mesir? Allah memberikan 10 tulah kepada orang Mesir. Tapi bagaimana dengan orang Israel? Tidak dapat sama sekali. Goshen itu, tanah Goshen, tanahnya yang ditinggali orang-orang Israel, itu semuanya bebas. Tidak ada tulah katak, tidak ada tulah barah, tidak ada hujan es, tidak ada ternak yang mati, tidak ada, semuanya free. Kita bisa bayangkan betapa mereka disertai dan diberkati oleh Allah. Semuanya bebas. Ketika mereka sampai di Laut Tebrau, siapa yang belah itu laut? Memang oleh karena kuasa Allah, laut dibelah. Artinya seharusnya mereka boleh melihat mujizat yang dilakukan oleh Allah begitu besar. Tetapi sampai saat dimana mereka menghadapi kesulitan, kok tetap masih tidak percaya kepada Allah. Inilah sifatnya orang Israel pada waktu itu. Sehingga di tengah padang gurun yang panas, serta menghadapi hati orang Israel yang juga panas, maka tentu bukan hal yang mudah bagi Musa untuk mengendalikan situasi pada waktu itu. Nah, kadang saya juga dapati selama pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang memiliki pendapat berbeda-beda. Betul ya? Ada yang bilang, wah ini virus ini memang sengaja dibuat oleh pemerintah. Saya kadang mikir aneh juga loh. Kenapa ada orang ini sampai berpikiran, ini virus dibuat pemerintah. Untungnya apa pemerintah itu kan begitu.
Untungnya pemerintah apa buat virus corona? Yang ada pemerintah ini malah sekarang ini bangkrut kan begitu. Mengapa? Orang dikasih BLT dan sebagainya, setiap rumah 600.000 berapa bulan. Ini apakah nggak keluar lagi biaya dana? Tapi mengapa masih ada orang yang punya pikiran ini rekayasanya pemerintah? Loh, ini pikirannya di mana kira-kira ada satu pemikiran begitu? Bahkan ada orang yang berpikir, wah ini sebenarnya untuk komersil saja. Orang suruh bikin rapid test, bikin swab dan sebagainya, itu mahal sekali. Rapid test itu 350 sampai 400 sampai 500, swab bisa sampai 2,5 juta. Wah ini untuk komersil pemerintah ini, untuk komersil Menteri Kesehatan dan sebagainya. Kadang-kadang saya berpikir di mana ya pemikiran orang-orang ini. Tapi ada juga orang yang berpikir, wah di tengah pandemik ini kami tetap bersyukur walaupun kami menghadapi situasi ini, tapi Tuhan tetap pelihara kami. Jadi ada macam-macam juga di Indonesia ini orang-orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan di tengah pandemik ini ada juga orang-orang yang memiliki inovasi-inovasi baru. Mereka menciptakan penemuan-penemuan baru. Kemarin yang jualannya agak susah, mereka pakai apa sekarang? Media online. Mereka pakai Gojek lah, pakai apa dan sebagainya. Adik saya, yang istri adik saya maksudnya, dia sampai sekarang tetap jualan. Ya kemarin memang jualannya nggak kurang bagus, tapi justru di pandemik ini jualannya makin bagus. Mengapa? Orang kan tidak mau beli di mana, di supermarket dan sebagainya. Akhirnya dia jualan lewat media online dan berhasil. Kita bisa melihat sebenarnya ada berbagai macam respon di dalam menghadapi situasi yang terjadi. Bagaimana respon itu? Jadi cara menyikapi masalah itu menunjukkan kedewasaan seseorang. Tapi masalahnya tidak semua orang dewasa dalam menyikapi masalah. Bahkan termasuk orang yang sudah dewasa atau sudah tua pun kadang-kadang tidak bisa menyikapi masalah dengan baik. Nah, sehingga dituntut kedewasaan untuk menyikapi suatu masalah. Bagaimana cara kita menyikapi satu masalah? Itu menunjukkan kedewasaan kita. Dan orang Israel responnya adalah bersungut-sungut. Lalu mari kita lihat bersama-sama apa responnya Allah melihat bangsa yang bersungut-sungut itu. Kita perhatikan di ayat yang selanjutnya. 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan sebagainya. Jadi meskipun orang Israel bersungut-sungut di padang Syur, Allah tetap setia. Maka betul firman Tuhan dalam Ibrani, sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Itu adalah Allah. Sekalipun manusia ingkar janji, Allah tidak pernah ingkar janji. Itulah Allah yang sedemikian rupa. Maka oleh karena itu, Allah tetap menyatakan kuasanya. Jadi air yang pahit itu dibuat oleh Allah menjadi manis. Allah menyehatkan air itu kembali. Nah ini kita juga bisa melihat bahwa jika dilihat berdasarkan hal ini, maka sungguh meskipun orang-orang Israel itu bersungut-sungut, tapi Allah tetap setia menyatakan kuasanya. Dan Allah itu adalah Allah yang kasih. Beberapa sekali lagi komentator menyebutkan bisa jadi mara ini atau air yang pahit ini, mengapa bisa terjadi, bisa muncul air yang pahit di tengah-tengah padang gurun itu. Ada beberapa komentator yang mengatakan air yang pahit ini bisa jadi karena percampuran air tawar dengan air laut menjadi satu, dan di situ juga tumbuh-tumbuhan akar-akaran yang begitu banyak sehingga membuat air itu menjadi pahit. Apapun itu, apapun alasannya, tetapi kita bisa melihat Allah sanggup untuk membuat air itu menjadi sehat kembali. Inilah kuasanya Allah, mujizat dilakukan. Sehingga kita juga bisa melihat bahwa Tuhan itu, Allah itu sebenarnya terlalu sanggup, terlalu mudah bagi Allah untuk membuat air itu ada. Bahkan pernah juga Allah mengeluarkan air dari batu karang. Terlalu sanggup Allah untuk melakukan itu. Tapi sekali lagi masalahnya bukanlah sebenarnya air atau bukan air, tetapi masalahnya adalah ketidakpercayaan bangsa Israel. Sehingga dengan hal ini maka Allah menyatakan ketetapannya, yaitu apa? Di ayat yang selanjutnya. Maka Allah firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya
dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan sebagainya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saya bertanya-tanya, kenapa Allah tidak menghukum bangsa Israel waktu itu yang sedang bersungut-sungut? Apakah karena Allah juga memaklumi orang Israel yang tinggal ratusan tahun bersama dengan orang Mesir, tiba-tiba mereka keluar diperhadapkan dengan kesulitan, maka yang terjadi adalah mereka bersungut-sungut. Apakah Allah membuat ini menjadi satu hal yang wajar? Allah memaklumi, ya wajarlah, karena orang Israel biasa tinggal enak, makan enak, tidak pernah berjalan jauh. Bayangkan ratusan tahun tinggal di Mesir, tidak pernah melakukan perjalanan jauh, tiba-tiba harus perjalanan jauh. Pasti ada sungut-sungutnya. Setuju nggak kira-kira? Wajar? Wajar nggak? Wajar ya? Ya mungkin saja wajar ya. Tetapi kewajaran ini tidak terus-menerus ditolerir oleh Allah. Buktinya apa? Setelah bangsa Israel ini terus-menerus bersungut-sungut kepada Allah, maka di dalam Yosua yang pernah kita juga pelajari, barang siapa yang sudah pernah 10 kali mencobai aku, maka tidak akan mereka masuk di tanah perjanjian. Artinya Allah itu Allah yang kudus. Tidak berarti yang namanya dosa, kesalahan sekecil apapun itu ditolerir oleh Allah. Tidak. Allah menyatakan sendiri, barang siapa yang pernah 10 kali mencobai aku tidak akan masuk tanah perjanjian. Artinya Allah itu kudus adanya. Maka bukan berarti kesalahan yang sekecil apapun itu bisa ditolerir. Inilah Allah. Tetapi Allah adalah kasih. Kemudian Allah menyatakan kuasanya itu. Nah sehingga di bagian terakhir Allah memberikan kejutan kepada bangsa Israel. Yaitu apa? Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Setelah dari Mara mereka melakukan perjalanan lagi sampai di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Jadi walaupun mereka menghadapi kesulitan tadi, airnya pahit, tidak enak rasanya, kemudian disehatkan kembali oleh Allah, dan akhirnya apa? Mereka sampai di Elim, Tuhan berikan itu. Jadi walaupun mereka kecewa, tapi Allah sediakan untuk mengobati kekecewaan mereka. Sehingga apa pelajaran rohani yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Pertama, terkadang Tuhan memimpin kita pada kehidupan new normal. Kadang Tuhan memimpin kita pada kehidupan tata cara kehidupan yang baru, yang kadang kita tidak suka, kadang kita tidak enak, kadang kita kaku, tidak nyaman, canggung Tuhan. Tapi kadang Tuhan memimpin kita memasuki tahap itu. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kadang Tuhan memimpin kita pada kehidupan itu, tetapi justru kadang new normal itu kita belajar bagaimana Allah memperdewasa rohani kita. Saat ini kita juga sedang menghadapi itu, bukan? Kita menghadapi new normal karena virus COVID-19. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara menghadapi new normal dengan kebiasaan baru. Mungkin pendapatan sebelum corona itu jauh lebih besar dibanding saat ini. Bukankah itu juga kita memasuki tahap yang baru? Dulu tidak sesulit ini Pak, tapi sekarang begitu sulit. Bukankah itu juga kita menghadapi satu situasi yang baru dalam sisi ekonomi kita, dalam sisi keuangan kita, dalam sisi pendapatan kita. Mungkin kita merasa Tuhan gak nyaman, bolehkah Tuhan pulihkan kembali? Betul, kita menghadapi situasi itu. Tapi bukankah justru kadang di situ kita mau semakin bersandar kepada Allah? Bukankah di sana ketika kesulitan itu datang, bukankah kita di sana semakin mau bersandar sepenuhnya kepada Allah yang punya kekuatan? Dalam pujian tadi yang kita nyanyikan, kekuatan serta penghiburan, justru kadang-kadang di setiap situasi yang sulit kita belajar untuk semakin dewasa. Kita melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Yusuf juga pernah mengalami masa new normal. Dia anak yang begitu dicintai, anak yang begitu disayangi oleh bapaknya. Yakub diberikan hadiah yang begitu baik, jubah yang terindah dibanding saudara-saudaranya. Tapi pada akhirnya justru dia harus dibuang ke Mesir menjadi seorang budak
Bukankah itu juga new normal? Kebiasaan yang baru. Tetapi apakah kemudian Yusuf kemudian menjadi orang yang tidak baik? Atau imannya undur? Tidak. Justru di sanalah imannya Yusuf semakin kuat. Dan dibuktikan bahwa dia disertai oleh Allah. Bahkan Yusuf menjadi orang kepercayaannya Fir'aun pada akhirnya. Kita bisa melihat. Justru kadang-kadang di tengah-tengah situasi yang sulit itu. Iman yang murni itu muncul. Bukankah di perapian yang panas kemudian akan menghasilkan emas yang murni? Bukan di tengah-tengah api yang biasa-biasa saja emas itu muncul. Tetapi di perapian yang begitu panas maka akan muncul emas yang murni. Masalahnya adalah kadang orang tidak suka dipanaskan dengan panas yang begitu panas. Mau iman yang murni, mau iman yang berkualitas, mau iman yang sungguh-sungguh terbukti nyata, tapi kadang tidak mau hadapi kesulitan. Ini yang terjadi. Sehingga, mohon maaf, yang terjadi adalah orang Kristen yang biasa saja. Kadang-kadang Tuhan memang mendidik kita sedemikian rupa menghadapi lika-liku kehidupan, supaya kita bisa melihat tangan Allah bekerja, membentuk, memurnikan iman kita. Pertanyaan, siapkah kita? Nah, saya melihat di masa-masa new normal ini, banyak orang yang tidak siap. Disuruh new normal, kadang-kadang hanya new-nya saja yang diikuti, normalnya tidak. Ya, betul enggak? Udah, enggak ada virus. Kita ini semua udah hidup baru sekarang loh. Iya, kita hidup baru betul. Tapi tata cara hidup barunya itu mana? Kadang-kadang orang udahlah nggak usah pakai masker, nggak usah cuci tangan, nggak usah jaga jarak. Udah, walaupun ini bebas corona, itu betul nggak? Betul, corona. Walaupun bebas corona, kemarin sudah ada lagi buktinya nyatanya, kan begitu ya? Sudah ada yang terjangkit lagi. Jadi semuanya tidak bisa menjamin kita semua itu bebas corona. Maka perlu kita menjaga diri dengan baik. Nah justru tapi terkadang kita di tengah-tengah situasi seperti itu. Kadang memang Tuhan justru memimpin kita ke sana. Supaya kita belajar bagaimana kita bersandar penuh kepada Allah. Yang kedua, dalam situasi apapun, termasuk new normal ini, kita tetap harus benar-benar mendengar dan mengenali suara Tuhan. Kita harus benar-benar mendengar dan mengenali suara Tuhan. Bagaimana cara kita mengenali suara Tuhan? Kita harus selalu berada di dekat Tuhan. Kita harus merenungkan firman-Nya, memikirkan firman-Nya baik-baik. Firman-Nya di dalam Yohanes, domba-dombaku mengenal suaraku dan aku juga mengenal mereka. Mengapa bayi yang ada di dalam kandungan bisa mengenali suara mamanya atau papanya? Bisa mengenali suara ayah dan ibunya. Karena bayi itu walaupun di dalam kandungan sudah bisa mendengar. Dan kemudian dia selalu mendengar ayahnya atau ibunya bercakap-cakap atau bicara. Sehingga bayi itu tahu. Begitu bapaknya ngomong, bayi itu langsung noleh dan sebagainya. Mengapa? Karena dia sudah tahu. Mengapa dia tahu? Karena dia selalu bersama-sama dengan ayah dan ibunya. Mendengarkan suaranya. Nah, kalau kita pun sebagai orang-orang percaya biasa mendengar suara Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat perenungan, lewat doa, maka kita akan menjadi orang yang peka mendengar suara Tuhan. Tetapi persoalannya sekarang adalah, apakah kita mendengar suara Tuhan, atau yang kita dengar adalah suara-suara yang menyenangkan telinga kita, sehingga kita tidak bisa lagi mengenali suara Tuhan dalam hidup ini. Ini yang bahaya. Jika orang Kristen tidak bisa lagi mengenali suara Tuhan dan tidak lagi menyukai suara Tuhan, lalu suara siapakah yang akan kita dengar? Maka tersesatlah orang-orang itu. Maka tersesatlah kita apabila kita tidak lagi mendengar suara Tuhan dan yang kita dengar adalah suara kita sendiri atau suara sesama kita. Maka ini penting bagi kita untuk mengerti dengan baik. Latihlah kepekaan telinga kita mendengar suara Tuhan. Paulus menasihati bahwa supaya kita tuh mengenali kehendak Tuhan agar kita tidak sama dengan dunia ini. Tetapi justru kita harus berubah dengan akal budi kita. Sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah.
Bahkan Paulus juga mengatakan jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Orang yang biasa bergaul dengan Allah akan tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi orang yang tidak bergaul dengan Allah sulit untuk bedakan mana yang benar, mana yang salah. Mengapa? Karena dia tidak bergaul dengan Allah. Bagaimana seorang anak tadi bisa mendengar suara ayahnya, membedakan suara ayahnya dan ibunya? Karena dia selalu mendengar. Tapi kalau dia tidak pernah mendengar, dia tidak bisa tahu ini suara ayahnya atau suara ibunya. Ada satu eksperimen, orang melakukan eksperimen, jadi menaruh satu nasi di dalam wadah gitu ya. Nasi satu kepal ditaruh di dalam wadah, lalu ditulisi di luarnya kata I love you. Taruh di satu tempat, dan satu lagi ditaruh lagi nasi satu kepal, taruh dalam wadah satu tempat, dan bedanya satunya itu ditulisi kata-kata yang tidak baik. Saya benci kamu, saya jengkel kamu, saya kecewa dengan kamu. Setiap hari dia mengatakan kata-kata itu. Yang satu dikatakan aku mencintaimu, aku menyukaimu, kamu baik loh, kamu bangga dan sebagainya. Eksperimen itu dilakukan selama 10 hari atau selama 30 hari. Dan selama 10 hari ternyata sudah ketahuan, sudah kelihatan. Nasi yang dikata-katai dengan kata-kata baik tadi, itu warnanya tetap putih dan kekuningan, baunya seperti bau ragi. Dan nasi yang dikata-katai dengan kata-kata tidak baik tadi, sudah mulai menghitam, bawahnya putih, tapi sudah mulai menghitam dan baunya tidak enak. Apa maksudnya dari yang saya katakan ini? Terkadang, kalau kita biasa mendengar suara Allah, maka hal yang positif yang akan kita lakukan, hal yang baik. Tapi kalau kita biasa mendengar suara-suara yang tidak baik, maka apakah yang akan terjadi dalam hidup kita? Maka hal itu akan juga lahir dalam tindakan kita yang tidak baik. Maka sekarang pertanyaannya, suara siapakah yang akan kita dengar? Suara Allah atau suara orang lain atau suara diri kita sendiri? Mari kita peka. Gunakan telinga kita dengan peka untuk mendengar suara Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Yang terakhir, sekalipun kita menghadapi situasi yang sulit, Allah menyediakan tanpa pernah diduga. Apa yang tidak terpikirkan dan timbul di dalam hati, itu yang disediakan bagi Allah untuk kita semuanya. Kiranya Allah menolong kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini. Ya Tuhan, kadang kami juga menghadapi situasi seperti bangsa Israel. Terkadang Tuhan membiarkan kami memasuki masa new normal, supaya dari dalamnya muncul perspektif yang baru tentang hidup ini. Ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau terus menolong kami, agar kami memiliki cara pandang yang tepat di dalam menghadapi situasi new normal saat ini. Kami tahu Tuhan, new normal ini tidak hanya berimbas dalam kesehatan kami, tapi juga dalam ekonomi, juga aspek yang lain kerohanian kami. Tetapi kami bersyukur bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kami. Justru terkadang Tuhan pimpin kami untuk memasuki tahap itu, supaya kami belajar ketetapan-Mu dan semakin bersandar kepada kehendak Allah yang hidup dalam hidup kami. Maka oleh karena tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menyadari hal ini, untuk semakin bergantung kepada Engkau. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk benar-benar peka mendengar suara Tuhan dalam hidup kami. Bukan sebaliknya. Kadang kesulitan yang menimpa hidup kami membuat kami harus mencari pertolongan di tempat yang lain. Tetapi kami lupa bahwa kami harus meminta tolong kepada Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Bapa, supaya kami peka mendengar suara Tuhan, bukan suara yang lain. Bukan suara hati kami sendiri, bukan suara orang lain di sekitar kami, tetapi sungguh suara-Mu lah yang kudengar. Suara Tuhanlah
yang selalu kami dengar, sehingga kami terus dituntun kepada kebenaran, bukan dituntun oleh jalan yang salah. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga telah menyediakan apa yang tidak pernah kami pikirkan dan timbul dalam hati. Itu Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami di dalam kami memasuki masa new normal ini. Supaya kami boleh melangkah dengan keyakinan iman. Melangkah dengan penuh pengharapan. Meski kami harus menghadapi situasi ini dan kami belum tahu kapan berakhirnya, tapi kami punya pengharapan di dalam Tuhan dan Engkau berjalan di depan kami, Tuhan yang memimpin jalan hidup kami, sehingga kami tidak pernah jatuh tergeletak karena Tuhan yang menopang kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Karena itu, mari kita akan bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah Tuhan, ketika semua sudah selesai oleh karena pertolongan-Mu, kami boleh mengakhiri seluruh ibadah ini dalam damai sejahtera. Dan saudara, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.